Boleh aku mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sore hari ini kelas Sirus ramai. Wah, sampai salah ngomong kita saking semangatnya. Karena semangat sore ini nih bener-bener kayak semangat pagi, teman-teman. Kelasnya ramai. Di sore hari ini kita akan menyaksikan presentasi dua teman kita dalam rangka penilaian tengah semester kelas Sirus. Nanti akan ada Mas Valia dan juga Mbak Aiko yang akan mempresentasikan proyek PTS-nya. Semoga nanti lancar-lancar ya teman-teman. Nah, supaya nanti sampai akhir kita diberi kelancaran, yuk kita mau berdoa dulu teman-teman. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, langsung saja teman-teman. Yuk kita sambut Mas Valian dengan presentasinya yang pertama. Silakan Valian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kok kalian kesusahan sama apa itu tamat perkaliannya Tasya sama Aisyah? Kalian bisa menonton videoku yang terlalu kemudahan menonton Kak Style. Oke, siap Mas Valian. Apakah sudah terlihat? Belum. Oke. Ya, sudah terlihat teman-teman? Sudah. Oke, selamat menikmati presentasi dari Mas Valian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, namaku Aska Valen Julia. Aku kelas 5 SD School of Life Lebah Putih. Aku ingin menerangkan pembagian pecahan biasa. Berikut contoh soalnya. Kayak gini teman-teman tutorialnya. Terus sama dengan yang angka depan tetap sama seperti 2/4, tapi apa itu tanda pembagiannya ini diubah menjadi kali, sama dengan ininya itu dibalik menjadi seperti ini, terus tinggal dikalikan menjadi 16. 6/16 jadinya seperti itu teman-teman. Ini contoh kedua. Ini seperti tadi, angka depannya tetap sama, yaitu 6/7. Terus tanda baginya menjadi kali, dan mereka apa itu bila pembaginya dibalik sama dengan seperti 12/7. Sudah
Begitu saja, sangat mudah dan simpel. Sangat mudah kan teman-teman? Kalau kalau kalian menyobanya di rumah, kalau ada kesusahan langsung tanya di kolom komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Wah, seru sekali tadi videonya Mas Valian tentang pembagian pecahan. Ternyata pakai cara ada di baliknya nih teman-teman. Baik. Nah, dari presentasi Mas Valian tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Boleh raise hand atau langsung ngacung ya teman-teman. Oke, ada Mas Aisar yang sudah siap bertanya dan juga Mas Deklan. Baik, silakan Mas Aisar duluan. Jauh. Itu kamu tahu cara untuk pembagian pecahan itu dari mana? Diajarin. Oh, diajarin. Oke. Pertanyaan. Oke, terima kasih Mas Aisar atas pertanyaannya. Nah, berikutnya kita ke Mas Deklan. Tadi ada Mas Deklan di di sini. Oke, silakan Mas Deklan. Aku mau tanya, Kak. Kak, maksudnya Valian. Apa setelah memakai cara ini kamu jadi lebih gampang soal matematikanya? Lebih easy daripada sebelumnya. Oke. Aku mau tanya itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mas Deklan yang sudah bertanya. Nah, pertanyaan terakhir dari Kak Gita nih Mas Valian. Tadi kan Mas Valian itu ketika menyelesaikan pembagian pecahannya itu ada beberapa skill matematika yang perlu dikuasai. Nah, menurut Mas Valian supaya kita nanti lancar ketika memakai caranya Mas Valian ini, kita harus menguasai skill berhitung apa aja ya? Untuk skill berhitung itu perkaliannya sebelum video yang itu pemanasan pakai urak-urakan gitu, dibantuin emak gua sama papa, jadinya bisa deh videonya lancar, selancar angin berjalan. Wah, oke. Ternyata kita juga harus menguasai skill perkalian juga nih teman-teman. Karena insya Allah kalau perkaliannya sudah lancar, maka mengerjakan apa saja, termasuk mengerjakan pembagian pecahan ini juga mudah sekali. Baik. Nah, Mas Valian, apakah sudah siap untuk presentasi yang kedua? Ready Kak, ready. Iya, silakan. Oke, sebentar tak ambil sesuatu. Link percobaan, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Aska Valeni Jula, aku kelas 5. Sudah. Teman-teman, kalian tahu vertebrata dan avertebrata tidak? Kalian tahu? Kalau sudah tahu, tapi kalian nggak tahu ciri-cirinya. Ciri-ciri vertebrata, mereka memiliki tulang belakang ya mestinya, kok nggak ada. Terus mereka memiliki kulit yang peredaran darah yang tertutup, sedangkan dan ciri-ciri keduanya mereka memiliki tulang sumsum yang ada di dalam tubuhnya. Emangnya apa sih fungsinya memiliki tulang belakang? Yang pertama fungsinya untuk menopang tubuhnya dan menopang tubuhnya dan untuk melindungi tulang sumsumnya. Avertebrata tidak memiliki tulang belakang dan mereka tidak perlu
tidak perlu Oke. Ini contoh berikut. Contohnya sih, mereka memiliki tubuh yang kecil dan mereka jalan lebih lama. Mereka bernafas memakai kulit ataupun sudahlah. Sudah Kak, begitu saja. Dan ini contohnya. Kita cuma perlu membuatnya pakai Play-Doh, pakai plastisin. Cuma dibentuk-bentuk aja, easy. Nggak ada yang nggak easy. Cuma bikin beginian easy. Sudah. Oke, terima kasih Mas Valian. Sebelumnya boleh diperlihatkan dulu karya binatang bikinan Valian. Oke, boleh ditahan sebentar. Kakak akan screenshot sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mas Valian. Baik, teman-teman. Ternyata dari Play-Doh ataupun dari was ya, itu bisa dibikin miniatur vertebrata dan avertebrata. Bagi teman-teman yang penasaran, boleh banget nih bertanya sama Mas Valian. Yuk, kira-kira siapa nih yang mau bertanya? Sudah ada Anis di Dari sana semuanya. yang mengacungkan jarinya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya selain Mas Anis? Oke, baik. Silakan Mas Anis untuk bertanya duluan. Tak bilang cepetan. Gila. Val, kenapa kamu terinspirasi milih tema ini? Karena lebih easy gitu loh. Bagus. Oke, terima kasih. Oke, ternyata karena menurut Mas Valian, tema tentang vertebrata dan avertebrata ini cukup mudah, teman-teman. Jadi, Mas Valian semangat banget nih bikinnya. Oke, adakah lagi yang mau bertanya tentang vertebrata dan avertebrata? Oke, nah baik kakak nih ya Mas Valian yang akan bertanya. Kira-kira nih Mas Valian, tadi kan membuatnya itu bisa dari clay ataupun apa tadi? Was ya? Nah, menurut Mas Valian, hewan apa sih yang cukup menantang untuk dibuat menggunakan clay ataupun wasnya itu tadi? Mudah semua, easy. Masa nggak susah sih buat ini dari cuma clay. Easy. Oke, ternyata mudah banget nih kata Mas Valian. Kalau begitu Mas Valian sudah buat berapa binatang sampai hari ini? 4 biji. 4 ekor binatang. Boleh disebutkan binatang apa saja? Kuda, siput, rabbit, dan laba-laba. Wow, ternyata beraneka macam ya teman-teman. Nanti kuda yang bertanding. pengen tahu lebih jelasnya tentang vertebrata dan avertebrata boleh langsung menghubungi Mas Valian. Terima kasih Mas Valian. Yuk teman-teman kita kasih aplaus yang meriah dulu. Tepuk hebat. 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 Luar biasa. Terima kasih Mas Valian. Ya, tak mute dulu. Oke, nah tadi setelah kita menyaksikan 2 presentasi dari Mas Valian, yang pertama adalah tentang pembagian pecahan, dan yang kedua tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Setelah ini kita akan mendengarkan presentasi selanjutnya dari Mbak cantik yang berikut ini. Ada yang tahu siapa dia? Aiko. Iya, betul sekali. Kita sambut Mbak Aiko, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Ya, hai teman-teman. Kali ini aku akan membahas tentang apa ya? Tentang alat gerak pasif dan aktif pada tangan kita. Nah, kenapa aku memilih topik ini sebagai proyek PTS-ku? Itu karena tangan kita adalah salah satu anggota tubuh yang penting dan yang selalu kita gunakan.
Tangan kita memiliki 27 tulang sebagai alat gerak pasif dan ada 34 otot sebagai alat di telapak tangan sebagai alat gerak aktif. Dan di bagian lengan bawah dari sekitar siku sampai pergelangan tangan yang membuat jari bisa bekerja dengan baik. Nah, otot-otot salah yang membuat jari kita bisa melakukan berbagai macam hal yang menduk, berjabat tangan, dan masih banyak lagi. Nah, ini dia pusat dari gerakan kita. Manusia bisa menggunakan jari untuk melakukan berbagai hal karena kita bahkan 1/4 otak memiliki tugas untuk mengontrol perpindahan otot-otot di tangan untuk menggerakkan diri. Di otak yang mengirim pesan ke saraf yang terhubung ke otot tangan dan tangan bawah sehingga gerakan kita inginkan akan terjadi. Nah, teman-teman, ini dia alat peragaku. Nah, aku mau ini kita bisa menariknya dulu. Nah, alat dan bahannya adalah sedotan, benang hijau, kertas karton atau buffalo, lem tembak, solat bolak-balik, gambar printan, dan sudah jadi. Nah, teman-teman, sekian untuk DIY aku. Dadah. Wah, terima kasih Mbak Aiko. Menarik banget nih tadi DIY Fun Kit-nya. Membahas segala sesuatu tentang tangan dan juga yang lain-lainnya. Wah, sudah pada antri untuk bertanya. Masya Allah. Banyak sekali nih pada ngacung ini para penggemarnya Mbak Aiko. Bukan. Baik. Sudah ada Mbak Aska, Mas Walian, Mas Anis, Mas Yafi juga. Oke, baik. Mbak Kisti juga. Wah, ramai sekali. Baiklah. Kakak berpikir sebentar. Baik. Akankah kita berikan giliran bertanya untuk Mbak Aska dan juga Mbak Freya? Oke, silakan Mbak Aska duluan. Aiko, butuh berapa hari kamu membuat project itu? Aku membutuhkan 1 hari karena ibuku di samping bikin kue dia juga ikut bantu kayak gitu. Wow, bagus loh kok. Iya, makasih. Oke, ternyata cukup 1 hari aja nih untuk membuat karya yang keren banget seperti Mbak Aiko tadi. Ya, giliran berikutnya silakan Mbak Freya untuk bertanya. Aiko, kamu dapat inspirasi untuk membuat itu dari mana, kok? Awalnya begini, aku kan bingung membuat DIY Fun Kit apa. Akhirnya aku mencari referensi di Google, di YouTube, dan di media sosial. Setelah itu tercetuslah ide aku membuat seperti ini. Jadi, Terima kasih, kok. Oke, terima kasih Mbak Freya Ya, untuk sama-sama. pertanyaannya. Nah, berikutnya giliran Kak kita nih yang bertanya Mbak Aiko. Tadi kan Mbak Aiko sudah membuat karyanya dengan semangat banget dan hasilnya luar biasa nih teman-teman. Jadi penasaran nih Mbak Aiko. Nah, ternyata kalau kita rasakan benar-benar nih, wah jari-jari tangan kita ini keren sekali ya. Bikinan siapa sih ini Mbak Aiko? Bikinan siapa?
Apanya, Kak? Jari Ini tangan kita. iya betul, tangan kita. Bikinan siapa nih? Bikinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, benar sekali. Nah, bagaimana sih cara Mbak Aiko berterima kasih dan mensyukuri karunia organ tubuh termasuk tangan yang keren banget ini? Bagaimana sih caranya Mbak Aiko berterima kasih dan bersyukur sama Allah? Caranya adalah membuat mahakarya atau apa dari tangan, menggunakan tangan untuk aktivitas yang baik, Kak. Wah, setuju banget dengan jawaban Mbak Aiko tadi. Benar sekali, teman-teman. Jadi, salah satu cara kita mensyukuri dan juga berterima kasih pada Allah karena untuk diberikan karunia tangan yang keren banget ini adalah dengan cara membuat kebaikan yang berasal dari tangan kita. Bisa dengan membuat mahakarya pernak-pernik, bisa membuat mahakarya DIY fun kit, bisa untuk memberikan sesuatu yang baik-baik ke orang lain. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, apakah ada yang ingin ditambahkan, Mbak Aiko? Tidak ada, sudah cukup itu saja. Oke, terima kasih untuk presentasi kerennya sore hari ini. Nah, bisakah kita lanjut ke presentasi Aiko yang kedua? Oke, mau opening dulu atau langsung video nih, Mbak Aiko? Opening dulu. Silakan. Nah, teman-teman, aku juga punya satu proyek lagi nih. Aku membuat video tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan berbeda penyebut. Sebelum Kak kita memutarkan videonya, saya mempunyai pantun. Jalan-jalan ke Surabaya. Yuk kita lihat videonya. Silahkan diputarkan videonya Kak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar bareng mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan berbeda penyebut. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Duduk, cekidot. Nah, teman-teman, contoh soal penjumlahan pecahan berbeda penyebut adalah 1/2 ditambah 5/4. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana ya? Nah, karena penyebutnya berbeda, maka kita akan mengkalikan silang agar penyebutnya sama. Nah, yuk kita simak cara mengkalikan silangnya bagaimana. Nah, cara mengkalikan silang adalah pembilang pecahan pertama kita kalikan dengan penyebut pecahan kedua. Setelah itu, penyebut pecahan pertama kita kalikan dengan penyebut pecahan kedua. Kita tuliskan dulu 1 dikali 4 per 2 dikali 4. Tambahkan tanda tambah. Nah, setelah itu kita kalikan juga pembilang pecahan kedua dengan penyebut pecahan pertama. Untuk penyebutnya kita kalikan penyebut pecahan kedua dengan penyebut pecahan pertama. Kita tuliskan 5 dikali 2 per 4 dikali 2 sama dengan 1 dikali 4 sama dengan 4 per 2 dikali 4 sama dengan 8 ditambah 5 dikali 2 sama dengan 10 per 4 dikali 2 sama dengan 8
Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka kita tidak perlu jumlahkan. Kita akan jumlahkan pembilangnya saja. 4 ditambah 10 sama dengan 14 per 8. Karena penyebutnya lebih kecil daripada pembilangnya, maka kita harus menyederhanakannya dengan pembagian bersusun atau pembagian porografik. Kita tulis dulu gambar tanda porografitnya. Tuliskan 14 di dalam porografik. Setelah itu kita tuliskan 8 di luar. Nah, setelah itu 14 dibagi 8 hasilnya adalah 1 yang paling mendekati ya. Nah, setelah itu 1 dikali 8 sama dengan 8. Kita tuliskan di bawah 14. Setelah itu dikurangi 14 dikurangi 8 sama dengan 6. 6 kita tuliskan di samping angka 1. Untuk penyebutnya kita akan tuliskan 8 di bawah angka 6. Jadi hasilnya adalah 16/8. Nah, itu dia hasilnya teman-teman. Nah, sudah paham kan? Langsung saja ya kita ke soal pengurangan pecahan berbeda penyebut. Nah, contoh soal pengurangan pecahan berbeda penyebut ini adalah 3/5 dikurangi 1/6. Karena penyebutnya berbeda, kita harus menyamakannya dengan cara mengkalikan silang terlebih dahulu. Nah, pembilang pecahan pertama kita kalikan dengan penyebut pecahan kedua. Nah, setelah itu penyebut pecahan kedua kita kalikan dengan penyebut pecahan pertama. Sama dengan kita tuliskan 3 dikali 6 per 5 dikali 6. Karena ini pengurangan, maka kita tuliskan tanda kurang. Setelah itu pembilang pecahan kedua kita kalikan dengan penyebut pecahan pertama. Setelah itu penyebut pecahan kedua kita kalikan dengan penyebut pecahan pertama. Kita tuliskan 1 dikali 5 per 6 kali 5. Hasilnya adalah 3 dikali 6 sama dengan 18 per 5 dikali 6 sama dengan 30 dikurangi 1 dikali 5 menjadi 5 per 6 dikali 5 30. 18 dikurangi 5 sama dengan 13. Karena penyebutnya sudah sama, kita tidak kurangi ya. Jadi hasil dari pengurangan pecahan berbeda penyebut kali ini adalah 13/30. Karena pembilangnya sudah lebih kecil daripada penyebutnya, maka kita tidak perlu menyederhanakannya atau membaginya. Nah, teman-teman, sudah ya. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain waktu. Wow, lengkap banget tadi penjelasannya teman-teman. Kak kita jadi berasa baru diajarin sama kakak fasilitator Aiko. Oh, keren banget nih. Belum ditanya udah pada raise hand alias ngangkat jarinya. Sepertinya ini adalah fans beratnya Mbak Aiko semua ini. Banyak banget. Oke, baik. Coba kakak pilih dulu ya. Ada Mbak Kisti, ada Mas Falian, ada Mas Deklan, Anis, Yafi. Oh, baik Kak. Jadi kakak akan pilih Mbak Kisti dan juga Mas, iya Mas siapa nih? Berdebar-debar nih. Kakak akan pilih Mbak Kisti dan juga Mas Anis bertanya. Silakan Mbak Kisti duluan. Aiko, dalam pembuatan video ini apakah kamu ada kesulitan? Kesulitannya itu pada saat merekam videonya. Nah, itu kesulitannya banyak bloopersnya. Gitu kesulitannya. Sama menentukan soalnya. Oh, oke, Aiko, makasih. Terima kasih Mbak Kisti. Berikutnya yuk kita simak pertanyaan dari Mas Ani. Silahkan. Anis gantian. Kak, kalau Aiko, aku mau nanya, kalau pembilang dan penyebutnya ada puluhan, apakah caranya masih sama? Bisa disederhanakan dulu. Caranya juga sama. Oke, ternyata caranya tetap sama nih teman-teman. Berapapun angkanya, ketika nanti teman-teman mendapatkan tantangan pecahan, bisa menggunakan cara yang tadi sudah dicontohkan oleh Mbak Aiko. Nah, pertanyaan terakhir dari Kak kita nih Mbak Aiko. Menurut Aiko, menurut pengalaman Aiko nih selama menemukan tantangan pecahan, baik penjumlahan maupun pengurangan nih, bagian mana sih yang paling menantang? Tadi kan ada yang dikali atas bawah, pembilang dikali penyebut dikali penyebut, dan sebagainya. Menurut Mbak Aiko yang paling menantang bagian mananya nih? Bagian apanya ya? Bagian menyederhanakan dengan porogapetnya, Kak. Oke, ternyata yang cukup menantang adalah bagian menyederhanakan pakai porogapit. Kenapa nih kok bisa menantang, Mbak Aiko? Karena aku belum hafal perkalian pembagian yang terlalu bagus, jadinya aku harus lebih memikirkan lagi. Jadi itulah yang paling susah. Oke, berarti supaya kita mahir menggunakan cara-cara Mbak Aiko tadi, sebaiknya kita menguasai dulu skill perkalian sekaligus pembagian. Begitu ya Mbak Aiko ya? Ya, betul. Oke, baik teman-teman. Tadi Mbak Aiko sudah mempresentasikan 2 proyek PTS-nya. Yuk, mari sama-sama kita kasih aplaus. Tepuk hebat buat Mbak Aiko. Tepuk hebat. 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 Tidak lupa kita checklist dulu ya kawan-kawan. Betul sekali Mas Valian. Nah, terima kasih teman-teman karena sore hari ini sudah ramai dan lancar presentasinya. Setelah ini teman-teman boleh melanjutkan kegiatan di rumah. Jangan lupa besok kita masih ada presentasi lagi di jam 10 pagi. Pastikan dukung temanmu dengan menghadiri presentasi online-nya, memberikan pertanyaan sekaligus like videonya di YouTube. Sebelum kita tutup, silahkan yuk dibuka kameranya. Kita akan foto dulu. Iya, boleh pose yang paling wow. Sore juga, Kak. Ya, Mas Valian? Besok kelas pagi atau kelas sore, Tok? Ya, besok ada kelas pagi dan juga ada kelas sore.
Oke. Kirain makan teman pagi terus. Yuk teman-teman, kita pasang wajah yang paling ceria. Iya, kaki kita itu sampai 3 ya. 1, 2, 3. 3. Oke, terima kasih atas partisipasi sore hari ini. Selamat melanjutkan kegiatan di rumah. Tetap sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.